Dan berikutnya kami persilakan untuk Bapak Muhammad Najib yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Bapak Najib. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib dari SMA Islam Teratai Putih Global. Izin bertanya Ustadz, tadi dikatakan bahwa bersedekah itu sangat banyak macamnya. Bahkan tertawa atau kita memberikan senyum pun itu sudah bisa dikatakan kita bersedekah. Nah, namun di sini tentu itu ada tingkatannya begitu Ustadz ya. Jadi kira-kira sedekah yang utama itu seperti apa begitu Ustadz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Najib. Ustadz Zaki Birza mungkin bisa menjawab. Silakan Ustadz. Baik, kira-kira tahun 2012 kalau nggak salah ya, saya pernah sama almarhum Uje dulu Kiai, kita datang ke Malang, kan beliau meninggal 2013, ke Malang di Jawa Timur, kita ngedatengin tukang beca yang saat itu viral, tapi dulu belum ada istilah viral. 2013, kalau ibu masih ingat itu naik banyak di tabloid atau majalah. Jadi si tukang beca ini dia bisa berangkat haji justru bukan dari uangnya, tapi dari sedekahnya. Nah kan bingung, Ustadz tukang beca sedekah, kan gak punya duit, boro-boro mau sedekah, mikirin beras aja susah. Ternyata dia sedekah bukan dengan uangnya Pak, dengan tenaganya. Jadi kalau hari Jumat, datang hari Jumat, dia itu ngegratisin guru. Nah ini dulu viral. Jadi yang naik siapapun Bu, dia gratisin. Itu sampai ada penumpang, badannya gede Bu. Ya hitungan kulkas 2 pintu dah. Itu dia cerita, saya aja sampai ketawa, orangnya lucu, badannya kurus kecil Bu. Dia cerita itu Ustadz, ya Allah pas datang ke saya, ini pelanggan pertama di awal dia niat sedekah. Pelanggan pertama di awal Jumat dia niat sedekah. Dia ingat kata Ustadz yang ceramah malamnya, kalau mau sedekah dengan tenaga pasti akan diuji dengan ujian yang berat. Lah yang datang benar-benar berat. Nggak tanggung-tanggung ya Allah. Itu dikasih uang 50.000 dia tolak. Besoknya si Pak Haji ini dia bilang apa? Pokoknya Jumat depan lo gue samperin lagi. Disamperin lagi Bu. Lah itu lagi nungguin orang datang yang itu lagi orangnya. Hari Jumat lagi. Kata tukang beca, ya Allah kiamat sampai nih. Dijabanin lagi, dikasih 500.000 ditolak. Dia bilang apa? Yang niat sedekah hari Jumat bukan cuma saya. Bini saya dagang nasi uduk, tiap Jumat dia sedekah dengan nasi uduknya. Nggak diterima, masih penasaran, Jumat yang berikutnya lagi digebrakin 5 juta Bu. Sekarang saya tanya, misalnya yang jadi tukang beca suami ibu nih. Digebrakin 5 juta, kira-kira ibu ambil apa kagak? Ya Allah, emang Allah maha adil ya. Dia bilang apa? Ini yang sedekah bukan cuma saya gitu Kiai. Yang sedekah bukan cuma istri saya dengan nasi uduknya. Yang sedekah anak-anak saya sedekah. 5 juta nggak diambil ya Allah. Disamperin ke rumahnya udah reot Bu. Pas lagi sholat zuhur berjamaah. Si Pak Haji ini kedengerin ternyata nggak ada satu kalimat pun kalimat meminta dari si tukang beca istri dan anak-anaknya. Semuanya kalimat-kalimat bersyukur. Kalimat yang paling indah yang membuat Pak Haji itu nangis apa? Ya Allah, mungkin aku hina di mata manusia, tapi jangan hinakan kami di mata Engkau ya Allah. Subhanallah Ibu. Ini sambil nguping ngedoa si Pak Haji, dia lupa kalau lagi nyender di bilik. Lah rubuh. Lah rumah bilik, anaknya itu yang aminin doa Bu, ini ceritanya dia. Aminin dia bilang, ya Allah Ustadz kita kirain Allah langsung ngasih rezeki dari langit katanya. Itu Pak Haji hidupnya udah absurd Kiai, dia punya sekolah ada, usaha banyak. Saya nggak tahu nih masih hidup apa enggak. Kemudian istrinya udah pengusaha, wanita karir, tapi hidupnya hampa. Hampa, sebenarnya hampa. Sampai dia cium tangan itu ke tukang beca, dia bilang apa? Mas boleh tolak semua rezeki saya beberapa Jumat kemarin. Saya ini punya sekolah belum dibuka. Di sebelahnya ada rumah. Silahkan tempatin sambil dagang kantin istri bapak.
Dan nggak cuma sampai di situ, tahun ini Bapak, istri, anak-anak bareng berangkat haji sama saya. Subhanallah. Ini kayak sinetron zaman dulu ya Bu, kan ada tuh yang tukang bubur dijadiin sinetron. Betul ya? Judulnya kan tukang haji naik bubur apa ya? Tukang bubur naik haji. Nah kalau ini tukang beca Bu. Jadi Pak, ya Allah ini kisah yang menurut saya itu almarhum Uji aja sampai ngambil hikmahnya. Wah ini orang Masya Allah dahsyat. Ternyata sedekah itu dengan sesuatu yang kita punya, seringan apapun. Kalau kita ikhlas, neraktir temen dah. Ngebayarin temen, ibu jangan mikir itu bukan sedekah, itu sedekah Bu. Apalagi sama besti-besti yang kerjaannya emang numpang ditraktirin mulu. Iya kan? Nah Bu, kita yang traktir teman, mohon maaf ya, yang perutnya lapar, terus kita traktirin kan jadi kenyang tuh ya, betul nggak Bu? Jangankan dia ngucapin doa, perut yang kenyang aja itu udah jadi doa. Seperti beliau bilang tadi, nggak selamanya doa kudu diucap, bahkan perut yang kenyang karena sedekah orang lain, terus dipakai buat ibadah, buat sholat, kebayang nggak ketika itu yang kita traktir jadi daging, jadi urat, jadi otot di tubuh dia, dipakai buat ibadah, kita terus kebagian pahalanya dan itulah yang disebut dengan amal jariyah. Kira-kira ibu kapan traktir saya ini ya? Masya Allah, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Masya Allah ini kisah yang sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi kita semua untuk semakin ikhlas untuk berbagi, semakin luas jangkauan kita dalam berbagi. Nah pemirsa, di segmen berikut ada segmen bener nggak sih? Nah kita akan tayangkan VT pendapat masyarakat seputar puasa yang insya Allah nanti akan dikomentari oleh guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.